Stop that. Yeah. Out here I'm chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. Out here I'm chatting with the boys. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel gua Andri. Di video kali ini aku bakalan ngenalin kamu sama temen lama aku. Dia itu temen lama banget. Pokoknya pas aku baru kesini udah kenal Ika aku di sini sih ya. Nah, ini namanya Ika. Halo semuanya. Dan Ika ini dulu kebetulan sempat jadi korbanku. Tapi bukan korban apa-apa. Jadi dulu itu aku suka moto-moto, suka ya kayak gitu deh, buat hobi doang. Nah, Ika itu sering banget aku ajakin buat model aku jadi di foto, di foto. Tapi kebetulan sekarang ini kita udah lama banget nggak ketemu, banget nggak ketemu. Nah, terus tiba-tiba kemarin aku chat dia lagi, gimana kalau kita bikin vlog dan sebagainya. Akhirnya Ika mau, dan dia menyepetin diri dong demi kontenku ini. Demi Andri. Iya. Apapun saya lakukan. Oh, lihat kan. Oh ya Kak, kali ini aku di vlog ini aku pengen nanya sekitar apa ya, wanita karir deh kan. Kamu sendiri berkarir di sini ya, dan pastinya yang aku tahu nggak gampang dong, nggak kamu kesini dan langsung dapat kerja. Pasti ada prosesnya di balik itu. Pengen tahu, boleh nggak kamu cerita? Oke, jadi aku mungkin bakal ceritain dari sejak aku di Medan. Sewaktu di Medan aku tuh pernah bekerja di salah satu perusahaan asuransi jiwa, jadi life insurance gitu. Oke. Sebagai ya administrasi lah ya, pegawai administrasi. Itu aku di sana bekerja sekitar mungkin 2 tahun. Aku juga terus terang lupa. Dan aku berhenti bekerja karena aku harus pindah ke Swiss. Pindah ke Swiss. Akhirnya memutuskan ya udah deh, tinggal Indonesia dan pindah ke sini gitu. Dengan tujuan ya dengan karir yang lebih baik dong gitu. Terus ya, dan sesudah sampai di sini tentunya dengan suasana yang berbeda, sistem yang berbeda, dan peraturan yang berbeda juga. Dengan segala keterbatasan, akhirnya aku harus mulai lagi dari awal, yaitu kursus bahasa Jerman, karena itu kan salah satu persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi aku kursus bahasa itu aku juga lupa kurun waktunya tuh sampai berapa lama. Jadi beberapa kali break juga. Dan itu sih salah satu sekolahnya, kebetulan Andri juga bersekolah di sana. Aku satu sekolahan bahasa Jermannya barengan sama Ika juga. Iya, kenalnya di situ sih. Kenalnya di situ ya, benar. Ya, lalu sesudah melakukan. Sorry, tu vielleicht Zigarette? Nein. Oke, also sekarang kita. Jadi dulu itu kita satu sekolahan sama Ika, jadi kenalnya aku sama Ika di sekolahan itu. Lalu sesudah akhirnya setelah beberapa kurun waktu aku berhasil melakukan beberapa ujian dari mulai levelnya B1 dan lalu lanjut ke ujian ke B2, itu adalah sertifikat Goethe, yang akhirnya berhasil aku raih dengan susah payah. Udah males lah nyari duit lah ya gitu, udah jadi ngerti. Cuman memenuhi dari level B2 atau B2. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti atau menjalani pendidikan di salah satu sekolah di kota Zurich, yang namanya itu dulu tuh namanya KLZ Juventus Academy. Tapi sekarang sudah berubah namanya jadi Juventus Wirtschaftsschule. Jadi commercial school gitu. Commercial school. Jadi awalnya itu sekitar tahun 2000 menjelang akhir 2010 itu aku mulai sekolah di situ dengan aku ambil Bureau Fachdiplom, yaitu Business Administration diploma. Itu sekitar 1 tahun. Lalu di kurun waktu ini aku juga
trainee. Ya, Jadi melakukan apa ya, magang magang. di sekolah kita, Andre. Iya. Aku cerita deh, uniknya ini ya, Ika itu dia sekolah di situ, tiba-tiba dia ngelamar juga di sekolah itu dong. Tadinya dia di murid, dia jadi pegawai sekolah itu. Hebat nggak sih? Tapi itu juga dengan catatan si ibu kepala sekolahnya udah bilang ke aku kalau mereka juga nggak ada mau kasih bayaran karena mereka emang nggak ada resmi mencari pegawai. Jadi mereka cuma membantu aja dengan surat sertifikat bahwa aku tuh pernah bekerja Pengalaman di situ. kerja gitu ya. Ya, Ya, aku Arbeitszeugnis ya itu tidak lebih penting. apa-apa, Ya. Ya kadang-kadang emang lebih penting itu Iya, sih. benar-benar untuk awal-awal sih iya ya. Untuk awal-awal karena untuk nyari kerja di sini tuh mereka ngelihat aduh punya pengalaman apa enggak dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau yang belum punya pengalaman mereka tuh mikirnya mungkin 1000 kali dulu Iya benar. dibanding sama udah yang punya pengalaman gitu. Iya. Walaupun nggak tahu kerjanya nanti kayak gimana, yang penting mereka percaya oh ada pengalaman, jadi mereka pun lebih gampang untuk mengatur dan sebagainya gitu kali ya. Iya. Selesai proses magang, akhirnya ibu kepala sekolah ngasih aku uang saku, Andre. Oh, akhirnya dibilangnya tadi gratisan, tiba-tiba kasih uang Tiba-tiba saku. karena Rezeki anak sekolah. ya gitu ya. Iya. Oke. Dan setelah itu ya lanjut lagi ke pendidikan berikutnya sesudah aku dapat 2 semester dan akhirnya aku ujian mendapatkan sertifikat untuk dari Bureau Fach Diplom itu. Ya. Dan ujiannya tuh susah banget. terus terang itu ujiannya sangat susah. Jadi kita tuh harus belajar yang sangat intensif, jor-joran terus terang, dan sampai kayak bekerja kelompok begitu. Ya. Untuk bisa membahas segala macam contoh soal-soal. Oke. Dan itu aku kerjakan juga cukup lama, cukup intensif. Dan akhirnya lulus, dapat nilai yang lumayan, dan aku melanjutkan lagi untuk mendapatkan sertifikat Handelsdiplom, jadi commercial diploma. Commercial diploma, oke. Itu semuanya proses ya. Iyalah. Semuanya. Kadang-kadang orang di luar sana bilang, oh kerja di Eropa enak ya, begini. Iya sih, kalau dibilang iya, tapi di balik itu ada perjalanan tuh panjang Iya, gitu. gitu. Jadi Kerja keras guys, jangan males-males. Jadi maksudnya kadang-kadang orang kan ada memikir dengan menggampangkan segala sesuatu karena cuma ngelihat satu sisi aja gitu. Sementara itu aku pengen nanya juga, Ika sekarang udah pindah warga negara atau masih Baru, Indonesia? baru. Ya? Oh, Baru. baru disahkan. None Swiss. Andre aja terus terang baru tahu hari ini. Aku baru tahu hari ini. Selama ini aku pikir dia mahasiswa karena waktu dulu kita ketemu itu kita masih sekolah bareng gitu, dan Iya benar. pas tadi aku nanya kira aku kan udah Swiss sendiri Mas. Udah Swiss, oke. Kenapa sampai pindah itu? Sampai pindah warga negara. Alasannya apakah udah nggak suka di Indonesia? Apakah aduh deh udahlah aku di sini aja hidupnya dan sebagainya? Kayaknya itu pertanyaannya tuh by default. udah template nih. Dong. Kenapa? Karena aduh nggak tahu ya, banyak hal kan ya. Maksudnya kalau kayak aku sendiri mungkin belum ya. Kalau aku sendiri ya sih aku masih betah di Indonesia gitu. Menurutku di Swiss ini kalau dilihat gambarannya secara keseluruhan, living quality di sini udah sangat baik sih. Yeah. Jadi Iya aku akuin sih. ya, dan yang paling penting buat aku juga sebagai wanita dan juga sebagai ibu, itu hak sebagai wanita dan juga hak anak juga sangat didukung oleh sangat negara, diperhatikan. sangat disupport. Kalau kamu? Aku belum karena belum ada paspor. Kalau ini maksudnya untuk saat ini sih aku ya masih ada pertimbangan di sini apa di sana, di sini apa di sana. Tapi mungkin sih aku pengennya di sini juga gitu karena usiaku udah segini terus ke sana mau ngapain gitu. perasaan kamu 20 Enggak, di bawahnya 20, lagi. Di bawahnya lagi. 18. Tapi 70 tahun yang lalu. Gitu. Nah, buat kamu sendiri, apakah untuk
kedepannya pengen gitu jadi wanita sangat yang berkarir banget. Bisa jadi aku ingin berkarir di bidang untuk saat ini kan aku bekerja di perusahaan reasuransi. Jadi mungkin kedepannya di sektor yang lain lagi itu belum tahu sih, belum tahu. Pengen ada pengalaman baru lah ya di luar kerja kamu yang sekarang. Iya, tapi selain itu juga mungkin aku pengen lebih mengembangkan side job aku yang berhubungan dengan sosial media. Oh iya guys, kalian harus tahu Instagram Ika ini, pokoknya di Instagram itu sangkut pautnya dengan fashion, mode, terus apalagi? Ada beauty juga. Kadang-kadang. Yang mau belajar make up, cewek-cewek nih tongkrongin di Instagramnya dia. Terus travelnya juga, nama Instagramnya @ika.hardi. Tapi kalau aku sih sebenarnya lebih ke arah fashion ya. Cuman kalau misalnya kadang-kadang tuh namanya juga cewek ya. Kadang-kadang di Instagram story ada makeup yang kayaknya aku suka atau apa, aku nggak apa sih share. Atau kadang-kadang tentang kehidupan di sini dan tentang awan-awan. Aku suka banget tuh fotoin awan-awan. Bentar lagi winter, dia nggak ada awan tuh. Justru itu mungkin karena lockdown juga kali ya. Jadi tiap hari tuh mandangin jendela gitu, moto. Oh ya, mungkin kamu ada tips buat orang Indonesia atau buat yang dimanapun berada kalau misalkan kamu pengen meniti karir di luar negeri atau dimanapun, apa kuncinya biar berhasil dan ya? Menurutku ada beberapa poin sih ya. Kan banyak sih kalau misalnya aku kadang-kadang dapat pertanyaan juga ya dari Instagram, ada yang DM, dan semuanya aku berusaha jawab. Kadang-kadang aku juga share lewat story gitu. Jangan terlalu, maksudnya gimana ya, orang kadang-kadang berpikiran segala sesuatu tuh tinggal di luar negeri tuh udah pasti keren. Padahal kalau kamu yang memang mau tinggal di dalam negeri juga keren gitu. Berkarir dan berusaha di dalam negeri juga keren gitu. Kebetulan aja kayak aku dan Andri jalan hidup yang membawa kita ke Eropa. Apa ya, kalau memang kamu punya niatan untuk melanjutkan studi ke sebuah tempat atau ke sebuah negara yang pengen banget kamu tuju, coba cari tahu melalui jalur apapun itu, walaupun misalnya beasiswa ataupun mulai bekerja di sebuah perusahaan yang headquarternya mungkin ada di New York atau di tempat yang lain. Dan atau mungkin kamu juga yang cowok yang biasanya sih aku lihat kerja di kapal pesiar dan sebagainya, mungkin itu ada chance juga untuk bahkan ada beberapa yang memulai itu dari au pair gitu, dari jalur au pair juga, dan akhirnya sampai ke sini dan mulai belajar lagi di sini gitu. Benar, sampai punya karir di sini. Iya, benar. Jadi intinya kamu harus tetap semangat berusaha dan kerja keras itu udah nggak bisa nggak bisa dipisahin lagi, udah jadi satu paket. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan diri tapi juga nggak berusaha gitu. Kalau cuman scroll Instagram sih gampang ya. Iya. Tapi guys, percaya di balik semua itu kita nangis di belakang gitu. Kita di belakang tuh malam-malam nangis gitu. Melewati berbagai macam ujian yang harus dihadapi dan deadline yang kadang-kadang juga harus kita kejar sampai gimana, sampai udah nggak tahu lagi. Dan kadang-kadang orang cuma ngelihatnya wah enak nih gitu. Yang enggak sih. Hidup di mana aja kita, hidup di negara apapun profesi kita, itu semuanya kita harus kerja keras dan harus kasih usaha gitu. Iya, bener. Dan nikmatin aja dan bersyukur gitu. Iya, bener ya, bersyukur itu penting banget tuh. Ya udah, mungkin itu aja intinya dari video kali ini. Buat semoga menginspirasi, dan terima kasih buat Ika yang udah nyempatin hari ini dateng bela-belain buat konten aku. Dan yang belum subscribe, ya subscribe dong, demi lihat pengorbanan dia demi konten. Subscribe dong ya. Oke, itu aja ya. Iya, terima kasih banyak Andri udah diundang ke channel kamu. Makasih juga, sama-sama, tapi aku nunggu diundang ke channel dia.
aku bakalan jerumusin dia ke YouTube. Ya udah guys, makasih banyak dan sampai jumpa. Bye.